Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat Apakah suara siang. saya terdengar? Terdengar, Ya. Ibu. Siang, Bu. Dengar, Bu. Di sini saya melihat ada Siang, Bu Heni. wajah-wajah baru. Mungkin teman-teman Bapak Ibu PPG. Ada Bu Isa, ada Ibu Rani Siti Rahayu, ada Ibu Lina Yuliana, ada Ibu Putu Dian Surya Dewi. Ini ada Ibu Made Dwi Anugrah, ada Bu Yuliani Bali. Mungkin bisa dibuka kameranya sebentar, kita saling berkenalan. Baik, saya lihat sudah banyak yang join. Kita foto bersama dahulu, Pak Maderiana. Mohon di screenshot, kemudian kita dokumentasikan. Kita foto bersama terlebih dahulu. Ya. Siap, Bu Sini. Mohon Bapak Ibu dibuka kameranya biar kelihatan Terlihat wajah-wajah cantik dan ganteng. Ini yang mulai nih screenshotnya. Kita sepakati ada salam nanja atau salam literasi, Pak Maderiana. Ini ada sebut gara-gara gini nih adminnya terus masuk. Oh ya, Jadinya tidak masalah. kehalang wajah saya nggak kelihatan. Atau mungkin yang lain biar bisa kelihatan wajahnya. Wajah saya nggak kelihatan nih. Oh sudah. Sudah. Oke. Oh lagi masuk baru. Oh lagi. Lagi masuk Oke, di Bu lantai. Chandra ada. Selamat siang Bu Chandra. Ya, sudah? Sudah. Yuk. Pertama salam apa dulu? Pertama salam literasi. Literasi L dulu. Bapak Ibu L. Iya. Sudah Ibu, Ya, 1, 2, mulai. Ya. Sekarang salam apa? Salam nanja. Salam nanja. Tangannya ke kanan tapi tergantung kamera. Oke. 1, 2, 3. Sampun, ya. Sampun ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian absensi atau presensi akan dibagikan hanya melalui chat di ruang chat ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi absensi atau presensi tersebut. Untuk namanya sesuaikan dengan nama Bapak Ibu yang berisi gelar. Itu akan kami tulis di sertifikat yang akan kami bagikan untuk Bapak Ibu. Ya. Sekarang saya izin share screen ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar, saya cari dulu. Baik, apakah screen yang saya share sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, baik. Terima kasih. Kita akan mulai di sini. Saya Niputu Zeni Setiawati, CGP Angkatan 9 Kota Denpasar. Di sini akan menjadi pembicara yang pertama sekaligus moderator. Kemudian yang kedua ada Imade Riana MPDH, CGP Angkatan 9 Kota Denpasar juga. Itu akan menjadi pembicara kedua, sekaligus nanti menjadi notulen. Kemudian yang ketiga ada Nurse Niloh Putu Karmini Eskep sebagai CGP Angkatan 9 Kota Denpasar. Nanti ibunya sebagai pembicara ketiga sekaligus sebagai simpulan dan penutup. Nah, sebelum kita memulai diseminasi hari ini, saya akan mulai dengan ice breaking.
Bapak Ibu bisa menebak apa yang dimaksud di sini. Kalau misalkan ada yang bisa menebak, silahkan raise hand dan buka mic-nya. Atau misalkan tidak bisa membuka mic, bisa di kolom chat apabila sudah bisa menebak apa yang dimaksud oleh tebak gambar ini. Bisa di kolom chat untuk berpartisipasi. Bisa raise hand kalau yang sudah tahu jawabannya. Di situ yang biasanya di celana itu ada apa? Bapak Ibu peserta, biasanya di pinggang itu ada apa? Kemudian ini yang digetok itu apa? Kemudian ini apa? Kayaknya kasihan ibunya belum makan ini ya. Ada yang bersuara Bu Zeni. Bapak Ibu CGP yang jawab, peserta lah dulu peserta. Biasanya ini ada apa? Oh, Mama Deriana. Oke, Mama Deriana. Terima kasih Bu Seni. Mendah- Kayaknya teman-teman gini ya, tidak ada yang menjawab. Kalau begitu saya aja yang Oke. menjawab. Jadi kalau saya lihat ini yang ditunjuk adalah pusar ya, pusar. Ya. Jadi R-nya diganti dengan T berarti pusat gitu kayaknya. Pusat. Iya, Terus ada pusat. E, ada palu, Oh, Bu palunya diganti dengan Chandra. T. Itu ada Bu Chandra akhirnya. Karena Nggak jadi dikasih berarti ya. clue, ya Bu Evaluasi Chandra. ya. Pusat evaluasi, Ya. benar. Setelah dikasih clue oleh Pak Maderiana, itu ada yang menjawab pusat evaluasi. Bagaimana Pak Ibu? Sudah tepat sepertinya nggak? Bu Isah sampai kayak gitu. Ada kesempatan kedua, Pak Ibu, ada kesempatan kedua. Ya. Nah, kalau yang ini kira-kira apa? Yang sering kita gunakan saat Sikap mandi. baik, Ibu. Sikap baik. Oke, Baik. benar, Bu Rani. Tepuk tangan untuk Bu Rani, bisa gunakan reaction-nya untuk Bu Rani. Yeay. Oke, ice breaking-nya sudah kita lewati. Ada 2 tebak gambar. Bu Rani, terima kasih atas jawabannya, tepat sekali. Selanjutnya ini komitmen belajar kita. Nyalakan kamera selama diseminasi ini. Matikan mikrofon apabila tidak sedang menyampaikan pendapat atau jawaban. Hadir seutuhnya selama 3 jam diseminasi ini. Kemudian hargai waktu, kita on time, belajar on time. Kemudian raise hand jika akan bertanya atau berpendapat. Bagaimana Bapak Ibu untuk komitmennya? Apakah setuju? Kalau sudah setuju bisa jempol di sini? Iya, kayak gitu. Reaction jempolnya, oke. Ya, karena sudah komitmen belajar, kita next ya. Nah, selanjutnya tujuan belajar kita hari ini yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin yang telah diterapkan di sekolah untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksi dengan murid. Nah, Bapak Ibu yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka, sepertinya sudah tahu ada 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila untuk mengajar di kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama, menurut Bapak Ibu, anak itu lahir seperti kertas putih kosong atau anak lahir seperti kertas yang berisi coretan yang masih samar-samar? Kita diskusi terlebih dahulu. Nah, menurut Bapak Ibu,
anak itu lahir seperti kertas kosong atau tabula rasa, atau anak lahir seperti kertas yang berisi coretan yang masih samar-samar? Nah, ini mungkin guru-guru di produktif lebih tahu. Kalau misalkan tidak resen atau langsung menjawab, bisa di kolom chat. Menurut Bapak Ibu seperti apa? Anak lahir itu seperti kertas putih kosong atau anak lahir seperti kertas berisi coretan yang masih samar-samar? Kalau boleh tahu, Bu Isah eh, mengampu mata pelajaran apa? Bisa open mic. Produktif, Ibu. Oh, produktif. Oke, berarti ada hubungannya ini ya. Seperti yang sudah Ibu pelajari sebelumnya, apakah anak itu lahir seperti kertas putih kosong atau anak lahir seperti kertas yang berisi coretan yang masih samar-samar? Kalau menurut pendapat Ibu. Kayaknya yang kedua, Ibu. Yang berisi Yang coretan. Iya. Kertas yang Iya. berisi coretan. Tapi Mungkin ada masih alasannya samar-samar. atau Iya, karena alasannya setiap anak itu mungkin lahir dia memiliki bakat tersendiri, hanya tugas kita sebagai guru itu menggali bakat mereka. Itu sih mungkin ya, Bu. Kurang Oke, lebihnya terima seperti kasih itu. atas jawabannya Ibu, hebat sekali. Nah, kalau Bu Lina Yuliana ada di sini, mungkin kalau tidak open cam bisa open mic. Menurut pendapat Bu Lina Yuliana, anak itu lahir seperti kertas putih kosong atau mungkin tabula rasa. Bu Lina Yuliana bisa open mic? Ya, kalau menurut Ibu bisa dijelaskan kenapa anak itu lahir seperti kertas putih kosong? Ya, karena kalau yang baru lahir itu kan biasanya belum tahu apa-apa ya, jadi masih kosong aja gitu. Itu maksudnya. Oh, masih kosong aja. Oke, kita beri tepuk tangan dulu juga untuk Bu Lina Yuliana. Terima Oke, kasih. di sini pastinya ada banyak pendapat tentang ahli bahwa ada yang menganggap bahwa anak itu lahir seperti kertas kosong atau yang disebut dengan tabula rasa. Dulu juga kita pernah belajar seperti itu. Namun, berdasarkan teori atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu lahir seperti kertas yang berisi coretan, yang masih samar-samar. Jadi, guru itu seperti petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara padi, memberi pupuk dan airnya, membasmi ulat-ulatnya, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Nah, kita ini tidak bisa memaksa padi tumbuh menjadi jagung. Artinya, murid itu atau anak itu sudah lahir membawa kodratnya masing-masing, di mana guru itu bertugas untuk menebalkan garis-garis atau coretan samar-samarnya. Dia itu sudah punya kodratnya, keunikannya masing-masing. Itulah pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu ingin kita membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana menuntun kodratnya agar bisa mencapai kebahagiaannya yang setinggi-tingginya. Dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, seperti ini. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang lagi satu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang, agar Anda bersedia membawa kepalan tangan Anda. Nah, apa yang Anda lakukan atau Bapak Ibu lakukan? Apakah mau membuka kepalan tersebut atau tidak?
bisa raise hand, bisa juga ketik di kolom komentar. Apakah Bapak Ibu akan mau membuka karena dibujuk atau dikasih uang atau digoda, atau Bapak Ibu akan tetap mengepalkan tangan Bapak Ibu? Ya, bisa diketik, bisa juga raise hand. Nah, ini Bu Isah menyampaikan pendapatnya, tidak akan dibuka karena yang digenggam merupakan mutiara berharga dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Ya, bagus sekali, tepuk tangan dulu Bu Isah. Ya, sudah menyampaikan pendapatnya melalui kolom komentar. Yang lain, ada yang mau menyampaikan pendapat? Lewat diketik boleh, raise hand boleh, open mic boleh. Sudah tidak ada yang menyampaikan pendapat lagi? Oke, ya di sini apa yang kita bisa tarik dari kasus ini? Kita next. Nah, bisakah kita mengontrol orang lain? Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, ilusi tentang kontrol guru. Yang pertama, ilusi kontrolnya adalah guru dapat mengontrol murid. Namun, pada kenyataannya, murid mempunyai hak memilih. Guru tidak dapat memaksakan kehendak pada murid. Guru juga tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Nah, ilusi kontrol yang kedua, semua bujukan atau penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pada kenyataannya, bujukan salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan tersebut, termasuk juga kita. Kalau kita dibujuk, kita berhak untuk menolak bujukan tersebut. Murid dapat bergantung pada pendapat atau bujukan kita. Yang ketiga, ilusi kontrolnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan orang tersebut. Nah, kritik itu katanya membuat orang merasa kuat. Kenyataannya, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak dapat menguatkannya, tetapi melemahkannya. Yang kedua, murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya karena sudah dianggap merasa bersalah. Jadi dia mempunyai persepsi dia itu salah, negatif. Adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Kemudian yang terakhir, ilusi kontrolnya itu adalah orang dewasa punya hak untuk memaksa. Sedangkan pada kenyataannya, orang dewasa tidak dapat mengontrol murid. Yang kedua, perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak suatu waktu, memaksakan kehendak hanya untuk menciptakan permusuhan antara guru dan murid. Soalnya kalau misalkan Bapak Ibu, kalau misalkan pernah membentak murid, kondisi di kelas atau misalkan sedang ada kegiatan, setelah dibentak itu kan ekspresi muridnya itu menjadi kacau. Suatu pembelajaran juga kadang-kadang tidak jadinya konsentrasi. Misalkan Bapak Ibu datang ke kelas, pagi-pagi kelasnya kotor, atau misalkan ada yang ribut, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu marah-marah. Jadinya kan suasana kelasnya waktu itu jadinya keruh gitu kan ya. Jadinya negatif yang kita dimulai dengan hal yang negatif jadinya. Nah, sekarang tentang disiplin. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid?
atau murid itu sendiri? Mengapa? Nah, menurut Bapak Ibu, siapa sih yang bisa bikin murid itu disiplin? Orang lain, dirinya sendiri, atau mungkin guru BK, atau mungkin wakasek kesiswaannya? Nah, menurut Bapak Ibu siapa? Oke, kita tunggu di kolom komentar atau ada yang raise hand. Kita tunggu lama ini, karena berpikirnya mungkin lama. Ya, bisa dipikirkan terlebih dahulu kira-kira siapa ya? Apakah kepala sekolah bisa bikin muridnya itu disiplin? Ataukah guru BK-nya? Ataukah kepala sekolahnya? Atau dirinya sendiri ingin berubah? Atau ingin mendisiplinkan dirinya? Atau motivasinya dari diri sendiri? Bisa dipikirkan terlebih dahulu. Di sini ada siapa ya? Kak Era, Karni, Bu Febri, ada Bu Prima dari pembina OSIS, ada Bu Febri dari guru BK, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bu Agung Santi menyampaikan bahwa diri sendiri yang bisa mendisiplinkan dirinya. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Mungkin bisa menambahkan siapa lagi yang bisa mendisiplinkan murid? Menurut saya murid itu sendiri karena harus ada motivasi dari diri siswa untuk menjadi disiplin. Ya, Bu Fitria bilang dirinya sendiri, motivasinya dari diri sendiri. Ini Bu Sri Astuti, untuk kedisiplinan semua berperan penting, terutama diri sendiri. Ya, bagus sekali. Diri sendiri itu penting, tapi semua juga berperan penting. Ada lagi? Yang utama tentu diri sendiri, Bu Ayu Sukma. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Atau ada yang mau raise hand? Dari yang berpendapat melalui kolom chat, atau yang belum berpendapat di kolom chat, mau langsung mungkin raise hand, open mic. Bu Isah juga sudah berpendapat, diri siswa itu sendiri. Ini ada Bu Made Sri Astuti, apakah bisa open mic untuk menyampaikan pendapatnya? Bu Made Sri Astuti. Ya, selamat siang Bu Zeni. Selamat siang Bu Sri Astuti. Sehat? Sehat. Sehat. Sedang di mana mengikuti diseminasi ini, Ibu? Gimana Bu? Sedang di mana sambil mengikuti diseminasinya? Sedang di sekolah Bu. Di sekolah. Terima kasih telah mengikuti diseminasi ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu, menurut Ibu Sri Astuti? Ya, untuk membuat murid disiplin tentunya kan semua berperan, terutama diri sendiri. Kalau memang kita sudah berniat untuk disiplin, tentunya akan melakukan
segala upaya agar diri sendiri disiplin, juga dari lingkungan sekitar, baik itu orang tua ataupun di sekolah oleh guru, kepala sekolah, dan teman-teman yang bisa memberikan contoh yang baik tentunya, agar membantu kita belajar untuk lebih disiplin lagi, begitu kira-kira Bu Zen. Baik, hebat sekali Bu Sri Astuti. Berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Sri Astuti. Ya, berikan reaction-nya di bawah. Ya, ini ada Bu Nimade Febri Maharani Putri. Nah, Bu Febri, apakah bisa open mic atau on cam untuk menyampaikan pendapatnya? Ibu Febri? Ibu, menurut saya sih Halo, Bu. dari Oh, Bu Febri ya, on cam. Oke. Sedang ya, bertugas nih Bu Febri? iya Bu. Sedang Menurut saya bertugas sih sebagai guru BK mengenai nih. kedisiplinan Bu ya, itu pastinya dari diri sendiri dulu karena siapa yang harus mendisiplinkan kalau bukan kita sendiri. Terutama juga pasti ada sangkut pautnya juga dengan guru dan kepala sekolah. Itu berperan juga penting. Itu seperti kayak memberi contoh ke anak-anak, oh bahwa ini bisa jadi teladan untuk anak-anak untuk diberikan contoh. Menurut saya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Febri. Hebat sekali. Berikan tepuk tangan Sama-sama. dulu untuk Bu Febri. Ya, di sini kita bisa menyimpulkan dari semua jawaban Bapak Ibu melalui kolom chat, tadi melalui angkat tangan on cam, dan Bu Sri Astuti melalui open mic juga. Di sini kita bisa simpulkan bahwa yang bisa membuat murid itu disiplin adalah dirinya sendiri. Nah, tadi juga disampaikan bahwa peran lingkungan dan orang-orang sekitar juga berperan penting. Selain itu, guru, BK, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah juga berperan penting. Nah, tadi Bu Febri juga mengatakan bahwa sebagai teladan, guru sebagai teladan juga penting karena ada yang dicontoh oleh murid. Karena biasanya murid itu juga melihat contoh. Kalau misalkan kita bilang, anak-anak kita disiplin waktu, datang sesuai dengan waktunya. Misalkan di sekolah Bapak Ibu semua datang jam 7.20. Nah, kalau kita melihat teladan dari guru dan lain sebagainya, nah, selain motivasi dari dalam murid, motivasi intrinsiknya, dia juga ada motivasi dari ekstrinsik. Nah, yang paling penting memang tentunya adalah motivasi intrinsik, bagaimana dia ingin disiplin diri, karena yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Orang lain itu hanya faktor eksternalnya. Baik, sudah bagus Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah ini, apakah benar dengan dipaksa murid akan menjadi terbiasa dan muncul disiplin dalam dirinya? Nah, apakah benar? Nah, misalkan ada yang gurunya bilang, anak-anak, semua harus wajib ikut les matematika bersama ibu. Atau misalkan ibu punya anak, soal ini kan gampang, masa begitu aja nggak bisa? Nah, menurut Bapak Ibu, ini akan menghasilkan disiplin yang positif, apa bikin siswa itu merasa bersalah atau merasa gagal atau bagaimana? Bisa di kolom chat, bisa juga open mic. Nah, menurut Bapak Ibu, nah pasti juga kadang-kadang pernah ya mengalami atau Bapak Ibu dulu menjadi murid, dibilang soal ini kan gampang, masa begitu aja nggak bisa. Nah, kita juga sebagai manusia, manusiawi juga ya, kita sebagai guru juga manusiawi, bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan, kadang kita juga apa namanya tidak sesuai dengan teori-teori budaya positif ya. Karena kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Tapi di sini kita belajar bagaimana pelan-pelan kita eh, menerapkan budaya positif baik untuk diri sendiri dan lingkungan dan murid tentunya. Pemaksaan, nah ini Bu Ayu Sukma menjawab, pemaksaan hanya akan memunculkan disiplin yang sementara. Nah, bagus sekali Bu Ayu Sukma. Terima kasih atas pendapatnya. Tepuk tangan dulu Bu Ayu Sukma. Ada yang mungkin yang lain memberikan pendapat?
Bisa melalui kolom chat, bisa juga open mic. Lagi satu pendapat mungkin melalui kolom chat boleh. Apabila Ibu sedang sambil mengerjakan sesuatu mungkin. Sambil berpikir kira-kira bagaimana ya. Apakah Bapak Ibu juga dulu mungkin anaknya itu dibilang sama gurunya, anak-anak semua harus wajib ikut les matematika bersama Ibu. Atau mungkin ada yang semua harus ikut les guru kelas sama ibunya. Tuh. Ibu Lina Yuliana, Ibu Lina Yuliana, selamat siang. Ya, Selamat siang, iya, Ibu. ya. Eh, Ibu mengampu mata pelajaran apa, kalau boleh tahu? Iya. Produktif keperawatan. Mic-nya mati. Oh, keperawatan juga. Mungkin dulu waktu jadi murid, pernah nggak ada kata-kata seperti ini? Pernah? Pernah mengalami atau pernah nggak sengaja keceplosan bilang kayak gitu? Kayak gitu. Paling kalau apa ya, untuk suatu kegiatan iya nih yang anak-anak semua harus wajib ikut kelas matematika. Cuma mungkin bukan kelas matematika, kayak ikut Iya. kebiasaan baik apa gitu. Jadi pernah melakukan untuk memaksa melakukan suatu kebiasaan baik. Nah, seperti itu. Ya, Iya. menurut Ibu apakah memaksa itu memunculkan disiplin yang positif atau sementara atau malah bikin muridnya itu malah berontak? Nah, kalau menurut Ibu, Disiplin sementara. disiplin sementara. Oke, Meskipun terima kalau kasih Bu misalnya Lina. Tepuk tangan dulu untuk Bu ya, Lina. terima Hebat kasih. sekali. Ya, kita next. Nah, inilah yang akan kita pelajari selanjutnya. Apa saja sih dampak pemaksaan itu? Nah, yang pertama, perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Ya, seperti yang disampaikan tadi, itu akan sementara sifatnya, tidak akan menjadi karakternya mereka. Yang kedua, akan hilang ketertarikan, bahkan antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Kalau yang ibunya tadi bilang untuk kebiasaan baik, misalkan disuruh kamu wajib ya mengikuti besok upacara benderanya, kalau enggak, awas. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita paksa seperti itu, murid akan hilang ketertarikannya, bahkan antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan tersebut. Nah, yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Nah, ini padahal kita kurikulum merdeka, membebaskan ekspresinya, membebaskan murid membuat apa saja. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bingung, gimana sih merdeka belajar di kelas? Nah, kayak gitu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah melakukannya, bagus sekali. Apabila belum, ingat, kalau misalkan memberikan suatu tugas atau pemecahan masalah di kelas, berikan dia berekspresi. Mau dia membuat melalui Canva, melalui dia membuat dalam bentuk infografis, mau dia membentuk dalam bentuk video atau video pendek, atau misalkan membuat PPT, PDF, itu boleh. Ya, sesuai dengan minat murid, sesuai juga dengan kemampuannya. Karena tidak semuanya murid itu mempunyai laptop, tidak semua mempunyai apa namanya komputer. Jadi murid itu bisa menggunakan berekspresi sesuai dengan selain dengan kreativitasnya, sesuai juga dengan
Ibu Seni kayaknya sinyalnya kurang baik. Suara saya sudah terdengar kembali? Sudah Ibu. Oh, mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi ada kendala sinyal. Saya ulang untuk share screen ya. Terima kasih informasinya Pak Maderiana. Ya, sudah terlihat Pak Maderiana? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya di sini cara positif meminta murid melakukan sesuatu tanpa memaksa. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Jadi murid itu pengen apa sih? Nah, seperti itu. Nah, disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, namun cakap dan memerintahkan diri sendiri. Nah, disiplin diri dapat membuat orang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan. Nah, disiplin itu memang harus berasal dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu yang mengajar di kurikulum Merdeka pasti sudah tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6 hal yang kita lakukan. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri. Yang ketiga itu bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam itu kreatif. Nah, inilah sifat-sifat positif yang bisa dijadikan untuk nilai-nilai kebajikan universal dalam membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu apakah sudah pernah membuat keyakinan kelas? Apa sudah tahu atau itu belum tahu? Bisa di kolom chat, bisa open mic. Apakah sudah pernah mencoba membuat keyakinan kelas? Atau pernah dengar tapi belum pernah mencoba membuatnya? Belum. Belum pernah membuat atau sudah tahu tapi belum melaksanakannya. Nah, seperti itu. Bu Rani Siti Rahayu. Bu Rani Siti Rahayu berkenan untuk open mic? Iya, Ibu. Ya, selamat siang Bu Rani. Selamat siang. Sedang di mana sekarang? Di sekolah, Ibu. Di sekolah nih, jam sekolah nih, selalu semangat. Nah, kalau Ibu itu apakah pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Belum, Ibu. Oh, belum. Berarti belum pernah membuat dan belum pernah mendengarkannya, ya. Di Iya, sini kami akan berbagi bagaimana kita menanamkan disiplin positif pada murid dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Terima kasih Bu ya. Rani, tepuk tangan dulu untuk Bu Ya, Rani. sama-sama, Ibu. Nah, apa motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Nah, kalau motivasi Bapak Ibu tuh seperti apa? Apakah karena biar nggak gajinya dipotong mungkin, atau biar diberikan penghargaan, atau
biar mungkin menjadi teladan. Nah, kalau Bapak Ibu apa sih motivasinya datang tepat waktu ke sekolah? Ada yang ingin berpendapat? Di sini ada hmm, Ibu Agung Santi, ada Bu Ayu Indah, ada Bu Deti. Saya ingin kenalan sama Ibu Deti. Apakah Ibu Deti berkenan open mic atau open cam? Bu Deti Indriani. Oh, selamat siang Bu Deti. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu mengampu mata pelajaran apa? Saya mengampu mata pelajaran keperawatan, Ibu. Keperawatan. Nah, kalau Ibu, menurut Ibu apa sih motivasi Ibu datang tepat waktu ke sekolah? Alasannya, kenapa sih Ibu tuh pagi-pagi berangkat ke sekolah, saya ingin tepat waktu. Nah, motivasinya apa? Alasannya apa? Alasannya agar lebih disiplin dan tidak Agar disiplin terburu-buru di jalan, Ibu. dan oke, berarti disiplin dan keselamatan. Ya, seperti itu ya, Bu ya? Iya, Bu. Iya, terima kasih Bu Deti. Ya, kalau menurut Bu Deti, motivasinya adalah disiplin dan keselamatan. Nah, ini menurut James W. Wilson, bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu di latar belakangi oleh 3 motivasi. Yang pertama itu menghindari rasa sakit atau hukuman. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu datang terlambat, gajinya dipotong, atau datang terlambat nanti disuruh apa gitu. Nah, ada satu motivasi itu adalah menghindari hukuman. Yang kedua, motivasinya itu mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari orang lain. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu pernah mendengar di suatu instansi, apabila tidak pernah terlambat, itu mendapatkan tunjangan tambahan per bulannya. Nah, seperti itu motivasi yang kedua, penghargaan. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang kita ingin tanamkan pada diri kita. Kita itu datang tepat waktu untuk menghargai diri sendiri, ingin menciptakan disiplin diri. Nah, ini motivasi eksternal itu takut yang tadi 2 di depan itu, hukuman dan penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Kemudian apabila menghargai diri sendiri itu motivasi internal, di mana nilai-nilai kebajikan yang tadi Ibu disebutkan oleh Bu Deti, itu salah satunya adalah disiplin dan keselamatan. Nah, bagaimana cara menstimulus motivasi internal? Nah, yang pertama, apa sih nilai yang diyakini di keluarga kamu? Yang kedua, nilai baik apa yang kamu percayai? Seperti tadi, nilai baiknya atau nilai kebajikannya adalah keselamatan dan kedisiplinan. Yang ketiga, apa respon dari luar jika kamu berperilaku sesuai nilai-nilai yang kamu percayai? Nah, yang keempat, apabila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuat merasa puas, nyaman, dan senang. Nah, yang selanjutnya, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Nah, yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan yang terakhir, apa tujuan pribadi yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu? Nah, ini beberapa cara menstimulus motivasi internalnya. Nah, apa sih yang kita membuat melakukan sesuatu? Seperti tadi, kita ingin tidak terlambat datang atau ingin datang tepat waktu. Kalau yang lebih positif itu adalah apa yang membuat kita ingin datang tepat waktu. Kalau yang tadi Ibu Deti bilang agar selamat di perjalanan, agar menjadi orang yang disiplin.
menjadi teladan untuk muridnya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu cara menstimulus. Kita ingin menjadi orang yang orang yang disiplin waktu dan lain sebagainya. Baik, kita next. Nah, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Nah, yang kedua, jika murid Bapak Ibu datang ke sekolah tidak tepat waktu, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu lakukan? Nah, kayak gitu. Kita berikan waktu untuk berpikir, boleh ajukan di kolom komentar, boleh juga open mic. Nah, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, yang pertama itu tentang motivasi eksternal karena menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Misalkan kalau murid itu kan murid terrajin bulan ini adalah si X, tepuk tangan. Misalkan seperti itu, dibilang di aula, diumumkan, berprestasi atau mendapatkan penghargaan. Ingat, penghargaan itu hanya tidak berupa materi saja, bisa juga berupa secara verbal, bilang, oh hebat sekali, atau misalkan ini disampaikan di depan siswa dan lain sebagainya, itu banyak sekali penghargaan. Nanti kita akan membahas yang mana sih penghargaan yang sesuai dengan budaya positif. Nah, seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu juga ada melihat muridnya datang terlambat, apa sih yang Bapak Ibu lakukan? Di kolom chat bisa, raise hand bisa, atau open mic juga bisa. Ibu Utami itu open mic tapi tidak terdengar suara. Ibu Utami Nurhaning. Siapa ini? Selamat siang, Bu Utami. Bu Utami Nurhaningsih. Apakah Pak Maderiana bisa mendengar suara Bu Utami? Tidak, Bu Seni. Terdengar, Tidak. Pak? Tidak. Tidak. Cuma suara kerasa busuk. Ya, cus gitu aja. Mungkin mic-nya Ibu ada masalah. Bisa menggunakan headset bisa untuk membantu nanti saat ingin berpendapat. Belum terdengar juga Bu Utami. Bisa diperbaiki dulu, minta tolong temannya yang di sebelah mungkin untuk memperbaiki mic-nya. Atau misalkan bisa menggunakan headset. Di sini ada yang open kamera juga Bu Nimade Dwi. Dwi siapa ini? Di Bu Nimade Dwi. Iya, Bu. Oh ya, baik Bu Nimade Dwi siapa itu ya? Made Dwi Anugraheni ya. Anugraheni, oke. Iya. Saya ingin kenalan dulu, Ibu mengampu mata pelajaran apa? Tiang dari SMK Kesehatan Balik Kresna, Bu.
tiang layanan kesehatan. Ya. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Ada bagaimana pendapat Ibu kalau di Bali Kresna itu kira-kira muridnya tuh sebagian besar motivasinya itu seperti apa sih? Motivasi yang karena menghindari hukuman, ingin mendapatkan penghargaan atau diri sendiri yang sudah di sana kira-kira seperti apa? Rata-rata. Kalau di sini sih yang tiang amati Bu ya, kalau dari sekolah itu sih ada 2 Bu di sini Bu. Karakteristik anak itu ada yang memang takut hukuman, ya jadi takut hukuman, dan ada juga yang tergantung dari diri sendiri Bu. Memang anak itu motivasi, dia punya istilahnya apa, kedisiplinan terhadap dirinya, walaupun rumahnya jauh, kadang Bu dia lebih pagi dibandingkan temannya yang memang rumahnya agak dekat dari sekolah, dan itu ada juga yang memang takut hukum karena sering-sering memang dapat dari BK-nya Bu untuk kehadirannya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, soalnya jika murid Bapak Ibu datang ke sekolah tidak tepat waktu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kalau kita di sini, terutama saya yang di piket, biasanya kita kaji dulu Bu ya penyebabnya. Kita tidak semata-mata yang ngarahin, tidak langsung saya langsung pasal apa-apa, kita dengerin apa dulu masalahnya Bu ya. Apakah kadang motornya ada pecah, atau memang dia ada tipe murid yang memang mengakui dia keterlambatannya, maaf Bu, karena saya ada upacara tadi malam sehingga saya kesiangan dan lain-lain. Setelah itu kita konfirmasi juga ke orang tua Bu, itu sih yang kita lakukan selama ini, karena jujur Bu, kita masalah disiplin pagi itu rada-rada takut Bu, seperti sekarang kita tahu jalan itu seperti apa Bu, cepat-cepat sekali gitu, kalau kita langsung ini takut juga dia di jalan, apalagi jalur sekolah saya itu memang jalur luar biasa Bu, jalur kerja paginya. Terima kasih Bu Seni. Terima kasih Bu Made Dwi. Tepuk tangan dulu untuk Bu Made Dwi sudah berbagi pengalamannya. Ya pasti di lapangan tidak semua murid itu motivasinya dari intrinsik, pasti ada yang ekstrinsik juga. Karena kita juga sadari karakteristik murid itu berbeda-beda, termasuk juga guru. Guru itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki keunikannya masing-masing. Kita sebagai manusia juga harus menghormati itu. Nah, ini selanjutnya bagaimana penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Imade Riana, sebagai pembicara kedua. Untuk Pak Made Riana, saya persilahkan. Terima kasih untuk hari ini. Saya sampaikan ke Pak Made Riana tersebut. Silahkan Pak Made Riana. Terima kasih Bu Seni. Sebelumnya saya mengaturkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya bernama Imade Riana dari SMK Kesehatan Bali Medika. Saya di sini ikut bersama Bu Seni dan Bu Mini melaksanakan diseminasi tentang budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Ini merupakan salah satu aksi nyata yang kami lakukan dalam tujuan kami melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini dengan antusias menyaksikan, menerima kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, Tia melanjutkan materi dari Ibu Seni terkait dengan hukuman. Nah, di layar Ibu terlihat gambar hukuman, yaitu hormat kepada bendera. Nah, saya mau menyampaikan salah satu kasus, namanya seorang siswa Rina. Rina pada saat mau ke sekolah, dia terlambat ke sekolah. Nah, pada saat itu gurunya menegur si Rina. Kenapa kamu terlambat? Tahu jam berapa ini? Silahkan kamu berdiri menghormat kepada bendera. Disuruhlah si Rina untuk berdiri dan Rina pun mau. Tanpa menyebut alasannya, terus Rina pun dengan berat hati, sakit hati untuk melaksanakan hukuman yang diberikan oleh guru.
Nah, dari hal tersebut, silahkan next Ibu. Bu Seni, silahkan. Next Bu Seni. Nah, dari kasus yang saya sampaikan tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu, pesan apa yang didapatkan Rina setelah mendapatkan hukumannya? Terus yang kedua, apakah hukuman dapat menumbuhkan kesadaran diri murid untuk menjadi lebih disiplin? Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya dari kasus yang Tiang sampaikan tadi, baik itu di raise hand dengan membuka open mic atau dengan kotak chat yang mau disampaikan. Silahkan Bapak Ibu. Kira-kira pesan apa yang dapat Rina setelah mendapatkan hukumannya? Dari kasus yang Tiang sampaikan di mana seorang guru menghukum muridnya pada saat dia datang sekolah terlambat. Dia disuruh menghormat di tiang bendera. Kira-kira ada nggak sekolah yang masih melakukan hal tersebut? Silahkan Ibu. Mungkin banyak sekali di sini, ada 33 peserta ya. Mungkin saya mau kenalan dengan Ibu gini ya. Ibu Ayu Sukma bisa merespon apa yang Tiang sampaikan tadi? Atau mungkin yang lain? Atau Ibu Lina Yuliana, sambil kenalan. Ibu Lina Yuliana, saya lihat open terus. Open kamera dan open mic, silahkan Ibu. Mungkin bisa berbagi. Gimana tentang menghormati bendera ya? Kira-kira pesan apa yang dapatkan Rina setelah mendapatkan hukumannya dari kasus yang telah diberikan? Kalau untuk sekarang kayaknya kurang begitu efektif ya Pak, kalau anak disuruh seperti itu. Apa ya, tidak mengedukasi mungkin ya kalau bahasa sekarangnya. Kalau di Selasa sudah tidak seperti itu sekarang. Mungkin nanti kalau anaknya udah dapat hukuman seperti itu, apa ya, tidak menjadi lebih disiplin, tapi mungkin akan lebih kayak yang dendam nanti anaknya ya kepada orang yang menyuruhnya seperti itu katanya. Kayaknya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuliana. Tepuk tangan kepada ibunya sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan hukuman. Apa yang Ibu sampaikan juga saya sependapat. Kenapa? Karena yang namanya hukuman sekarang, pastinya di era sekarang murid akan merasa dendam kepada kita. Maka dari itu hukuman kayaknya kurang baik untuk dilaksanakan. Kenapa? Ya, yang namanya hukuman itu kan menyakiti kita. Seperti tadi Bu Seni bilang, kita tidak mau tahu terkait apa alasan dari siswa, udah langsung menghukum. Jadi kita harus mengetahui situasi kondisi dari siswa, kenapa mereka bisa seperti itu. Bisa saja. Ada murid tadi. Ya. Baik, tadi sudah yang sampaikan terkait hukuman yang diberikan oleh Rina oleh guru itu menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana? Nah, di sini pesan apa yang didapatkan Rina dari hukuman tersebut? Nah, terus aku mengerti kesalahanmu dan harus memperbaiki. Nah, ini dicoret-coret. Aku salah, ini hukuman buat aku. Nah, coba tinjau hukuman Rina, apakah sudah relevan dan bermakna dengan kesalahannya? Ayo silahkan Bapak Ibu, kira-kira tadi hukuman yang diberikan oleh guru kepada Rina, kita tinjau. Apakah relevan atau bermakna? Nah, bermakna terhadap kesalahannya. Kesalahannya itu yang terlambat.
Mungkin dari siapa Ibu bisa mulai lewat chat atau langsung Ibu? Ya coba di sini rekan kerja saya Bu Made Febri yang berikan kehormatan karena kebetulan beliau adalah guru BK. Bisa dengar dengan suara saya Bu Febri? Atau siapa yang bisa memberikan? Coba tinjau hukuman Rina apakah sudah relevan dan bermakna dengan kesalahannya. Atau Bu Agung, atau yang ingin kenalan dengan Ibu Rani Siti yang membuka open kamera, kira-kira relevan nggak Rina itu diberi hukuman? Apakah bermakna hukuman menghormati tiang bendera pada era-era sekarang? Tidak, Pak. Kenapa Ibu? Ia tidak relevan kalau untuk sekarang. Kalau zaman dulu relevan ya? Kalau zaman dulu. Mungkin ya kalau zaman dulu kan kebanyakan seperti itu ya. Tapi kalau dilihat sekarang ya tidak relevan sebetulnya. Kalau kesiangan terus disuruh apa tadi hormat bendera ya. Terima kasih Bu Rani. Iya, Kalau alasannya kenapa kesiangan. Nah, ya tidak ditanya dulu alasan Rina kesiangannya karena apa gitu. Benar Ibu. Kalau kasus Rina yang terjadi pada era sekarang, harusnya guru memahami keadaan situasi murid. Ya setidaknya bertanya, jangan langsung menghukum Bu. Ya, jadi kalau zaman dulu waktu saya masih SD, ya saya melakukan kesalahan langsung dihukum, malah ditampar, ditendang. Kalau zaman sekarang beda. Bu. Jadi istilahnya guru sekarang tuh harus memahami situasi kondisi anak. Kalau dulu enggak, siswa harus memahami situasi kondisi guru. Gitu, Jadi kalau saya jawab apa yang Ibu sampaikan sangat luar biasa. Apakah hukum? Nah, hukuman hanya bisa menghindari rasa sakit, namun tidak membuat mereka berubah. Nah, mungkin saya punya teman dulu waktu SMA, ya. Jadi hukuman itu hanya memberikan rasa sakit, ya. Jadi dia tidak mau berubah. Malah rasa sakit yang kita berikan kepada murid malah menyakiti diri kita. Ya, pada saat itu ya murid saya, teman saya menjahili murid, menjahil guru maksudnya. Maksudnya ingin bercanda gitu gurunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh guru, malah guru menghukum dengan keras si murid itu. Akhirnya apa yang terjadi? Murid malah membalas guru tersebut. Apalagi gurunya tua, muridnya berbadan besar. Nah, hal itulah yang kita hindari. Maka dari itu, hukuman tidak harus dilakukan karena rasa sakit itu akan membuat diri kita juga ikut sakit. Nah, maka cara-cara yang baik tentu harus dilakukan. Karena kenapa? Dengan cara yang baik, tentunya siswa juga akan melakukan hal yang baik. Baik, lanjut Bu Seni. Nah, sekarang, pernahkah murid tidak mengulangi kesalahannya setelah diberikan hukuman? Yang kedua, lalu bagaimana caranya murid dapat disiplin dalam waktu jangka yang panjang? Ini Bapak Ibu, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan hukuman? Apakah setelah memberikan hukuman kepada murid, dia istilahnya akan berubah setelah dihukum? Atau malah sebaliknya,
semakin menjadi-jadi si anak. Next, Ibu. Nah, jadi kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, posisi guru yang pertama, hukumannya itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi kalau kita memberikan hukuman, murid pasti akan merasa bersalah. Itu termasuk hukuman. Nah, tentunya guru akan merasa bersalah setelah menghukum. Coba, kira-kira Bapak Ibu pasti ada perasaan merasa bersalah, benar nggak Bu? Kira-kira setelah menghukum murid. Atau malah kita ketakutan seandainya nanti muridnya akan melakukan hal yang negatif kepada kita. Mungkin pernah berpikir seperti itu Ibu, setelah kita memberikan hal yang tak baik kepada murid. Nah, itulah hukuman. Coba kalau konsekuensi. Nah, posisi guru itu hanya sebagai pemantau. Katanya Bu Armini baca WA katanya Pak. Oke. Oke. Mohon maaf Ibu. Tiang percepat pun ya. Percepat karena waktu ya. Karena ada giliran lagi satu. Jadi ada tindakan guru mencat. Jadi Ibu sudah mengetahui antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu silahkan memilih hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu, hukuman apa konsekuensi itu? Ya, cukup di dalam hati saja ya Ibu ya. Ya, nanti kita cocokkan dengan jawaban Tiang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu saren di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, coba kira-kira sudah sesuai nggak jawaban Ibu? Next, Ibu. Next. Ya, yang pertama itu termasuk hukuman. Kenapa? Ya, disuruh mencatat 100 kali kan menyakiti siswa itu. Jadi itu termasuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat hadir di sekolah juga termasuk hukuman. Murid disuruh push up 15 kali juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi. Kenapa? Karena istilahnya murid mau bertanggung jawab setelah melakukan kesalahan. Ya. Nah, yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi. Kenapa? Karena muridnya bertanggung jawab. Ya. Nah, kesalahan yang dilakukan dipertanggungjawabkan dengan mengganti atau yang lainnya. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, nah, itu termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena terkait dengan pelajaran PJOK olahraga. Ini silahkan next Ibu. Next. Nah, sekarang apa itu restitusi? Nah, tadi kita belajar tentang hukuman. Yang kedua tentang konsekuensi. Yang ketiga restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen dalam bukunya tahun 2004. Silakan next, Ibu. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik
7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan ke-8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau boleh saya katakan restitusi adalah hal yang tentunya lebih baik dibandingkan dengan konsekuensi maupun hukuman. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan. Nah, murid itu mampu menebus kesalahannya sendiri, mampu memperbaiki hubungan, dan seterusnya. Silahkan dilanjutkan, Bu Seni. Next. Ini. Nah, jadi kalau Tiang tayangkan video ini, kira-kira menghabiskan waktu banyak nggak ini? Karena ada pembicara lagi satu. Gimana, Bu Seni? Itu tidak boleh. Sudah saya play, tapi tidak terlihat ya. Mungkin bisa langsung disampaikan inti dari kasusnya, kemudian bisa sampaikan permasalahan dan penjelasannya. Oke, silakan di next saja Ibu Bu Seni, di next. Nanti di sebelahnya ada. Nah, jadi sebelum Tiang jelaskan kasusnya, bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Jadi kalau misalnya ibu pastinya membutuhkan rasa kasih sayang nggak? Kasih sayang kepada dari orang tua, kasih sayang kepada istri, suami, pasti itu ya. Jadi kebutuhan dasar itu pasti ingin rasa kasih sayang. Yang kedua, penguasaan. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia pasti memiliki rasa ego ya, ingin menguasai. Nah, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia, menguasai, ingin jadi kepala sekolah, ingin jadi pemimpin dalam suatu organisasi, ya tentunya tujuannya apa? Supaya bisa mempengaruhi orang lain. Nah, salah satunya kebutuhan dasar tersebut disebut dengan penguasaan. Yang ketiga, bertahan hidup. Ya, ini penting ya. Jadi manusia itu pastinya ingin hidupnya bertahan dari hal yang tidak baikkah, dari hal yang merugikankah, dan lain sebagainya. Kesenangan sudah pasti. Ibu, Bapak membeli sesuatu untuk kesenangan pribadi. Misalnya Ibu sudah punya sepeda motor yang bagus, tetapi biar istilahnya kekinian, beli sepeda motor yang baru lagi. Ya, tujuannya apa? Ya, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Ya, manusia juga membutuhkan kebebasan. Tidak mau dikekang, tidak mau diikat, dan lain sebagainya. Lanjut, Ibu. Nah, tadi ada kasus, karena tidak bisa diputar, kasus A itu, dia itu jahil sama temannya. Nah, terus kejahilan tersebut menyebabkan temannya tidak senang. Maka dia melakukan keisengan. Nah, keisengan kepada temannya sehingga menjadi bosan. Nah, termasuk dalam kebutuhan manusia ini, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang mana? Menurut Ibu, kasus A ini, dia ingin apa? Kira-kira? Mungkin bisa dicek. Dari 5 kebutuhan, apakah dia butuh rasa diterimakah? Apakah dia ingin menguasaikah? Atau yang lainnya? Mungkin Ibu Lina yang selalu open kamera bisa memberikan tanggapannya kira-kira dari kebutuhan kasus A ini. Yang mana kasus yang ini? Kasus yang A itu dia iseng dan bosan. Ya, jadi dia itu meninggalkan kelas dan bermain dengan teman-temannya. Dia sebenarnya butuh apa sebenarnya? Dia melakukan keisengan. Yang mana? Kebutuhan ada bertahan hidup, ada butuh rasa diterima, ada butuh kesenangan, ada butuh penguasaan. Kesenangan. Ya, jadi kalau iya betul sekali Bu, karena bosan, jadi dia butuh sesuatu yang menyenangkan. Jadi kebutuhan dasar kesenangan nih.
Nah, yang kedua, ia harus membantu ibunya. Kira-kira, Bapak Ibu? Untuk apa? Mungkin dia membantu dari segi ekonomi. Untuk apa tujuannya? Apakah penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, atau lainnya? Kira-kira untuk ekonomi misalnya, dia jualan supaya membantu ibunya. Ya, misalnya bertahan hidup nih, Bu. Dan yang terakhir, kesal pada temannya dan ingin temannya menurut keinginannya. Itu kebutuhan ingin menguasai orang lain. Dapat menanamkan rasa percaya, memberikan ruang diskusi dan refleksi bagi murid untuk menemukan solusi terbaik dari masalah mereka dengan memberikan kebebasan pada murid dalam memperbaiki masalah, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan pada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Next, Ibu. Next, Bu Seni. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi, itu merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman atau murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Sanksi atau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Terus hukum next, Bu sini. Ya. Jadi perbedaan hukuman konsekuensi restitusi yang lanjutkan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat ini konsekuensi. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, mungkin Ibu sudah paham apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, misalnya negatifnya awas, kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Nah, itu contoh-contoh bahasa-bahasa dalam hukuman. Kalau konsekuensi dia itu netral. Netral itu dalam arti membahasakan lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan next, Bu Seni. Nah, ini juga nah sampai di sana yang dapat Tiang sampaikan, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Jadi Tiang mengambil banyak waktu, mohon maaf. Tiang lanjutkan waktunya dengan memberikan kesempatan kepada Bu Mini untuk menyampaikan materi berikutnya. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Waktu kepada Bu Mini, Tiang persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Materiana dan Bu Seni untuk pemaparan tentang motivasi konsekuensi, hukuman dan restitusi. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu terima kasih sudah bersedia untuk bergabung sampai jam 2.41 ini waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu yang sudah banyak saya kenal di sini karena Bapak Ibu yang tergabung di sini lumayan banyak dari Bapak Ibu yang mengikuti PPG. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan mencoba memaparkan sedikit budaya positif yang sudah kami dari CGP Angkatan 9 pelajari dalam pendidikan CGP ini yang kami terapkan di sekolah dan mungkin bisa menjadi pengetahuan yang bisa Bapak Ibu lakukan nanti di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sekolahnya mungkin sudah menerapkan hal ini karena kebetulan memang kami sudah CGP yang ke-9, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ada yang di sekolahnya mengikuti pendidikan CGP dan sudah tahu tentang hal yang kami diseminasikan hari ini. Baik Bu Seni, boleh dilanjutkan untuk slide-nya. Saya share ini ya Bu Sen.
Itu aja. Tentu hal itu terjadi. Suaranya nggak jelas, Ibu. Suaranya nggak jelas ya? Maaf, Bu Isa. Oh ya, udah mulai jelas. Sudah mulai jelas, Bu Isa? Tes. Iya, udah bagus. Sudah, Bu Isa? Udah. Sip. Baik. Hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu. Mudah ya? Pernah seseorang mengendarai sepeda motor dan anak-anak memakai masker. Di sana disebutkan bahwa mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, mengapa sih kita menggunakan masker dan cuci tangan oleh Pak Mandiriana beberapa tentang teori Gosen tahun 95. Jadi suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi dari seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dalam melakukan sesuatu hal jika memang seseorang itu meyakini akan hal yang akan dilakukan daripada hanya mengikuti sekedar serangkaian aturan. Jadi kalau misalnya kita sudah yakin akan sesuatu, maka motivasi itu tentunya akan datang langsung dari diri kita sendiri sehingga kita bersemangat untuk melakukan hal tersebut, bergerak melakukan hal tersebut daripada kita melihat serangkaian peraturan yang sudah dibuat. Seperti itu kira-kira menurut Gosen. Nah, di layar Bapak Ibu, di sana sudah ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan ini tentunya barangkali sudah banyak ada di sekolah Bapak Ibu sebelumnya. Nah, peraturan inilah yang kita akan ubah menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi dari beberapa peraturan yang Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu, kita menentukan keyakinan kelasnya seperti misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kita mengajarkan kepada siswa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan. Oke, bisa dibaca Bapak Ibu. Di sana juga dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang bisa kita buat adalah menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau Bapak Ibu lihat dari peraturan dan keyakinan kelas, tentu tata bahasanya sangat berbeda. Dari peraturan kelas, bahasanya itu lebih struktur. Kalau di keyakinan kelas itu lebih abstrak dan secara universal. Suatu pembentukan keyakinan kelas ini dibuat dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah membuat keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang bersifat lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga hal ini mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan musyawarah curah pendapat, dan seluruh warga kelas yang sedang membuat keyakinan kelas hendaknya bersama-sama bisa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas yang sudah sempat saya buat sebelumnya dengan kelas, di mana prosedurnya yang pertama adalah kita menanyakan terlebih dahulu apa itu impian kita sendiri sebagai guru dan impian teman, dan bagaimana kelas itu, apakah kelas itu kelas yang kita
mampu, misalnya kita mengajar di kelas tersebut, kita ingin kelas tersebut suasananya lebih nyaman, kita akan membuat beberapa keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini diawali dengan menggali impian dari masing-masing warga kelas. Nah, biasanya impian ini akan dituangkan di dalam post-it, jadi guru akan memberikan lembar post-it kepada anak-anaknya untuk mencantumkan beberapa ide yang mereka punya untuk mencapai kelas impian yang mereka inginkan. Setelah itu, setelah semuanya mengumpulkan hasil ide-ide dari seluruh warga kelas, maka dari ide tersebut diambil kesimpulannya dan diperjelas dengan kalimat keyakinan kelas tadi yang bersifat universal. Setelah itu, setelah disimpulkan, ditinjau kembali dan diubah menjadi keyakinan kelas dalam bentuk supaya keyakinan kelas ini dapat dilihat bersama oleh warga sekolah dan terlihat menarik, karena kalau sudah keyakinan kelasnya kita buat dengan semenarik mungkin, akan menjadi daya tarik bagi siswa untuk selalu melihat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Setelah itu, setelah sudah dibuat keyakinan kelasnya sedemikian rupa, maka dari itu akan ditandatangani sebagai bahwa seluruh warga sekolah bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, bagaimana kira-kira kalau siswa atau warga kelas melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang mereka miliki atau pelanggaran disiplin? Maka dari itu kita patutnya membimbing murid, bukan memberikan hukuman seperti kata Pak Aryan tadi, bahwa hukuman sudah tidak relevan lagi pada zaman anak-anak sekarang. Jadi apa sih yang kita lakukan untuk anak-anak yang sudah melakukan pelanggaran disiplin? Jadi di sini kita akan belajar 5 posisi kontrol guru. Apakah Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar 5 posisi kontrol guru ini? Nah, di sini ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik, sebelum kita mengetahui apa sih itu 5 posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, sampai manajer, boleh Bapak Ibu saksikan terlebih dahulu video yang Bapak Ibu lihat di layar. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini suara saya kayak ini kurang jelas atau gimana Bapak Ibu ya? Apa sudah jelas? Jelas, Karena Bu beberapa, Mini. Oke. Karena beberapa tadi ada yang komentar kalau suara saya katanya berbisik-bisik merdu. Ais. Nah, Bapak Ibu, setelah menyaksikan video yang sudah Bapak Ibu lihat di layar, kira-kira kembali lagi ke diri Bapak Ibu sekalian. Mari kita evaluasi kembali, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana kira-kira? Posisi penghukum, pemantau, pemberi rasa bersalah, teman, atau manajer? Baik, Bu Seni. Jadi Bu Seni katanya di sini lebih sering posisi teman dan pemantau, berusaha posisi manajer ke depannya. Kalau saya dulu lebih sering posisi menghukum, Bu Seni. Tapi karena sudah belajar posisi kontrol, konsekuensi, motivasi, ya berusaha lagi untuk menjadi posisi manajer. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada 5 posisi kontrol yang sudah kita pahami bersama Bapak Ibu, di mana di sini di bagian di layar Bapak Ibu bisa lihat di sana ada motivasi dan identitas dari siswa itu akan gagal atau berhasil serta akan sukses. Jadi kalau posisi menghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, mengatakan Bapak kecewa. Bapak Ibu bisa baca dan nanti Bapak Ibu bisa lihat apa hasil dari posisi dari kelima posisi kontrol ini. Kalau bisa kita lihat paling bawah, dampak pada murid ketika kita melaksanakan 5 posisi kontrol ini, yang paling baik adalah itu posisi manajer. Jadi kalau pada posisi manajer, murid bisa mengevaluasi dirinya sendiri, menentukan sendiri apa yang harus dia lakukan sehingga dia tidak mengulangi kembali kesalahan yang sudah dia lakukan. Dari kelima posisi kontrol ini menggambarkan tipe dan cara kita dalam menerapkan disiplin di kelas. Jadi ketika kita sudah mengetahui kelima posisi kontrol, maka kita bisa mengerti posisi kontrol yang tepat untuk mendukung proses restitusi di kelas. Tadi Bapak Madiriana juga sudah menjelaskan tentang restitusi. Di sini kita menggunakan pola segitiga restitusi ketika anak-anak kita melanggar disiplin atau melanggar keyakinan yang sudah mereka buat. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini terdiri dari validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Bagaimana sih proses segitiga restitusi ini bisa dilakukan? Nanti
Bapak Ibu bisa melihat dokumentasinya. Di akhir Bapak Ibu di CGP Angkatan 9 ini sudah melakukan segitiga restitusi ini sebagai aksi nyatanya dalam menghadapi beberapa masalah kedisiplinan di sekolah kami. Nah, di sini ada beberapa juga dokumentasi dari Bapak Ibu CGP dalam membuat keyakinan kelas. Ini Bu Seni dalam dokumentasi keyakinan kelasnya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menyaksikan dokumentasi dari segitiga restitusi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Seni Setiawati dari SMK Kesehatan Bali Medika, calon guru penggerak Angkatan 9. Video ini merupakan praktik penerapan segitiga restitusi yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai informasi, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap Perkenalkan, nama saya Nika Danadi. pada hari mencari solusi di SMK Bali. Bapak Ibu, saya berbicara tentang nanti setelah pembelajaran di istirahat kedua cari ibu ya. Terima kasih Bu. Siang Bu. Siang Aurel, silahkan duduk. Aurel, tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena tadi sekolah. Tadi kamu datang jam berapa? Jam 8. Jam 8. Kamu tahu jam berapa seharusnya murid datang ke sekolah di SMK Bali Medika? Tahu, jam 7.20 sudah melaksanakan doa bersama di aula. Ibu tahu Aurel, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, itu hal yang manusiawi. Ibu juga dulu pernah terlambat ke sekolah saat menjadi murid dulu. Tetapi di sini kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi agar Aurel tidak datang terlambat lagi. Ya Aurel? Iya. Aurel, kenapa tadi datang terlambat? Karena saya kemarin tidurnya terlalu larut malam, jadi bisa main. Oh, bermain HP, tidur larut malam, dan kamu kesiangan ya? Iya. Apakah datang terlambat itu menurut Aurel sudah memenuhi kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Tidak ya? Terus masih ingat nggak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita apa saja? Ya sih, yang pertama itu dalam tepat waktu, kedua menjaga lingkungan kebersihan kelas, yang ketiga saling menghormati dan menghargai, dan yang lainnya. Ya bagus, berarti masih ingat ya Aurel? Ya. Lalu apa nih langkah-langkah Aurel yang akan lakukan supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Pasti tidur tidak larut malam agar tidak kesiangan seperti dari pagi. Ya bagus. Kapan kira-kira Aurel akan melakukannya itu? Nanti malam saya lakukan. Malam ini ya? Baik. Aurel sudah berencana menjadi yang lebih baik lagi. Ibu doakan Aurel menjadi murid yang berprestasi dan mentaati program dan kebijakan sekolah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan kembali ke kelas Aurel. Kasus 2. Pada hari Jumat jam ke-5.06 ada mata pelajaran matematika di kelas 10 FKK. Saat itu Bu Zeni sedang berkeliling sambil melihat murid berkolaborasi. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ke testimoni siswa. Jadi di sini saya dibimbing oleh Bapak Imadiriana terkait masalah saya, yaitu bertengkar dengan teman yang menyontek kerjaan rumah saya.
Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Maderiana karena sudah membimbing saya dan semoga kedepannya saya bisa memperbaiki perilaku saya dan tidak mengulanginya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, apakah tadi videonya bisa disimak dengan baik? Mohon berikan saya reaksi biar saya tahu Bapak Ibu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan beberapa video yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu CGP Angkatan ke-9 di SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar terkait bagaimana menerapkan segitiga restitusi ketika kita menemukan siswa kita melanggar disiplin atau melanggar keyakinan yang sudah dibuat oleh siswa kita di sekolah. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah, sekarang waktunya Bu Seni, apakah kita akan melaksanakan diskusi atau tanya jawab? Karena mengingat waktu kita sampai pukul 15.09. Pak Made? Silakan, mungkin satu saja Bu Mini. Bapak Ibu, karena jadi Bapak Ibu dari hasil pemaparan kami bertiga mungkin ada yang kurang jelas dari dari pemaparan kami. Saat ini kami berikan waktu untuk tanya jawab, mungkin satu saja ya Bu Seni untuk bertanya karena mengingat waktu Niki. Boleh silakan Bapak Ibu kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, boleh raise hand atau mungkin memberikan kesimpulan dari hasil pemaparan kami dan memberikan masukan dari desiminasi ini. Kebetulan desiminasi ini memang desiminasi pertama kami di CGP Angkatan 9. Mungkin nanti akan kalau ada desiminasi lagi kami akan sering mengundang Bapak Ibu, mohon jangan bosan dan tetap bersamai kami, sertai kami selalu. Oke, Bapak Ibu, saya persilakan waktunya untuk bertanya kalau memang ada yang bertanya. Saya harapkan sih, kami berharap semoga ada yang bertanya dari hasil pemaparan kami, agar kami tahu apakah desiminasi kami dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, saya tunggu raise hand-nya. Silakan Bu Tarsih, silakan. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Tadi yang saya simak itu kebutuhan dasar ya Pak ya, yang ada 5 ya, yang itu kan kebutuhan dasar setiap manusia. Yang kita tahu itu karena kita berada di SMK Kesehatan, kebetulan saya perawat juga gitu ya. Kalau kita penganutnya ke Abraham Maslow ya Pak ya. Ya, saya pengen tahu aja kalau yang ditampilkan tadi menurut siapa ya, karena betul saya baru tahu gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar yang tadi ditampilkan gitu ya. Hampir sama, cuman berbeda gitu ya, ada yang bedanya gitu. Ya mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Ibu Tarsih, mungkin ini akan dijawab oleh Pak Maderiana. Kebetulan memang saya juga kan perawat, Ibu. Saya juga belajar tentang kebutuhan dasar Maslow. Memang kalau di kebutuhan dasar Maslow itu, kebutuhan dasarnya harus terpenuhi dulu, baru kebutuhan-kebutuhan yang lainnya bisa dipenuhi. Seperti itu, nggih, Bu Tarsih. Jadi kalau di pembelajaran, proses di kelas memang sangat berbeda kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa.
tua. Memang hampir mirip-mirip Bu, tapi mungkin teorinya dari orang yang berbeda. Pak Made bisa dibantu menjawab tentang teori kebutuhan dasar manusia yang kita sudah pelajari. Terima kasih Ibu. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia memang banyak sekali. Menurut Maslow tadi dibilang di kesehatan ada beberapa. Terus dalam guru penggerak saya lupa apa namanya dalam bahasa Inggris itu. Menurut siapa itu yang lupa namanya. Tapi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan. Kalau di SMP saya juga ada kebutuhan pokok namanya tersier, namanya kebutuhan sekunder namanya. Tiang cuma lupa menurut siapa itu. Jadi teman Ibu Tiang lihat catatan kembali. Maaf Ibu nih. Mungkin Ibu Seni masih ingat menurut siapa itu kebutuhan 5 dasar. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di situ kami mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di modul yang diberikan oleh guru penggerak angkatan 9 yang ada di LMS. Di sana urutan kebutuhan dasarnya itu tidak ada urutan yang pasti kalau di situ, kalau di LMS-nya, di mana di situ hanya memberikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar anak, di mana yang kesenangan itu tentang rasa gembira, kemudian penguasaan itu tentang rasa dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, pendapat dan pengakuan di situ. Kemudian untuk apa lagi tadi? Rasa kasih sayang ya. Kasih sayang tentunya selain kasih sayang dari orang tua, dari teman, dari guru dan lingkungan sekolah lainnya. Kemudian ada bertahan hidup. Tentunya itu bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makan dan lain sebagainya. Kemudian yang ada freedom atau kebebasan. Di sini lebih ke dalam pembelajaran itu suatu kemandirian dan kebebasan dari siswa untuk menentukan pilihannya atau misalkan keinginan sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, di situ di CGP itu tidak diharuskan sekali berdasarkan tingkatannya harus bertahan hidup dulu baru cinta kasih sayang. Mungkin berdasarkan ahli-ahli itu seperti berbeda-beda. Sama juga seperti tadi tentang anak itu, anak yang lahir seperti kertas kosong menurut teori tabula rasa itulah kertas kosong. Namun menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu lahir bukan seperti kertas kosong. Ada kertas, di dalam kertas itu sudah ada coretan-coretan yang samar. Nah, itu kita mempelajari berbagai teori di mana teori yang cocok menurut Ki Hajar Dewantara itu yang kami pelajari di guru penggerak seperti itu. Ada tambahan mungkin dari guru yang lain atau mohon maaf Ibu Seni, setelah saya melihat masih ingat-ingat ternyata William Glasser Ibu. Jadi menurut William Glasser dalam bukunya Choice Theory ya. Choice Theory kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 seperti yang sebutkan, yaitu kebebasan, rasa kasih sayang, terus penguasaan, bertahan hidup, dan kesenangan. Nah, jadi nih Ibu, William Glasser namanya. Oh iya Pak, terima kasih. Tadi ya seperti yang Bu Seni sampaikan, berarti itu tergantung kondisi atau situasi mungkin ya Bu ya. Tidak kalau menurut Abraham Maslow itu memang harus kebutuhan dasarnya memang fisiologis terlebih dahulu, baru yang lainnya yang terpenuhi gitu ya. Kalau ini mungkin kondisional aja mungkin ya, seperti itu yang bisa saya tangkap. Seperti itu Bu Seni. Di sini karena kaitan dengan kegiatan di sekolah Ibu, jadi kebutuhan ketika guru dan murid ada 5 kebutuhan dasarnya. Jadi kalau misalnya dalam kesehatan mungkin berbeda nih Ibu, karena kaitannya dengan guru dan murid. Ibu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih.
Baik, mungkin kita batasi nggih Bu Seni dengan Pak Maderiana untuk kondisi saat ini kita kondisikan cuma satu penanya aja nggih. Mungkin lain kali Bapak Ibu sekalian Silahkan ditutup. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktu sudah lumayan sangat lewat nih, jadi ini batasi hanya cuma satu orang. Mungkin nanti kita akan bertemu kembali di destinasi yang lain. Jangan bosan Bapak Ibu untuk mengikuti kami, membersamai kami di dalam destinasi selanjutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk absensi yang sudah di-share oleh Bu Seni melalui chatroom. Karena nanti akan diberikan sertifikat berisi 4 JP. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekian dari destinasi kami pada sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan mungkin bisa diterapkan di lingkungan sekolah Bapak Ibu sekalian, baik itu teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, konsekuensi, restitusi, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya akhiri destinasi ini dengan salam bahagia dan salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Terus semangat, terus belajar, meningkatkan kompetensi agar bisa memberikan pelayanan yang baik untuk peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Salam Bapak sehat Ibu. dan bahagia semuanya. Sama-sama.